Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu mahasiswa RPL untuk mata kuliah komputasi cerdas pada tanggal 23 Desember ya, hari Sabtu 2023. Saya harapkan tugas yang minggu kemarin, ya minggu tugas 1 dan tugas 2 sudah dikerjakan. Tugas tersebut adalah untuk penilaian di penilaian tugas. Dan itu satu kasus TSP dikerjakan dan semua nilai atau angkanya objeknya sama. Jadi setiap orang kemungkinan outputnya akan sama. Nah, pada minggu ini adalah latihan yang harus Bapak Ibu kerjakan kembali dengan konteks adalah soalnya hampir sama dengan tugas sebelumnya, tapi angkanya saya rubah untuk setiap orang akan berbeda-beda. Sehingga nanti Bapak Ibu harus menyelesaikan tugas tersebut sendirian, tidak bisa lagi nyontek atau tidak melihat temannya. Ya, jadi harus tetap melihat video yang kemarin yang pada pertemuan pertemuan 12 dan 13 ya. Nah, itu video sebenarnya sama, itu cara penyelesaiannya. Nah, jika ada yang belum paham bisa di WA ke saya langsung. Nah, video ini mewakili pertemuan kita di pertemuan pada hari Sabtu besok ataupun di Sabtu depan lagi agar nanti tidak karena saya ada tugas luar juga harus tidak bisa tatapan secara Zoom ya. Tentunya dari video ini saya sampaikan terima kasih sudah ikut hadir dalam perkuliahan. Jangan lupa presensi dan tugas terakhir nanti tetap dikumpulkan. Jadwalnya akan saya berikan waktu seminggu ataupun 2 minggu dari penugasan. Dan karena tugas yang hari ini yang khusus tanggal 23 itu akan masuk ujian. Persis seperti itu, cara penyelesaiannya sama seperti tugas sebelumnya. Nah, jadi tolong dilihat videonya dan tolong dicermati. Ya. Oke, saya langsung saja. Ya. Silakan dicek video ini. Saya share screenin dari itunya. Ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu tolong diperhatikan apa yang ada di Lena. Ya. Di Lena kan sudah saya buat ya. Dibuat pada pertemuan sebelumnya. Ini ya, ini pertemuan 12. Ini tugas 1 yang kemarin. Ya, saya harapkan ini sudah selesai dan saya sudah melihat ada yang sudah mengerjakan ya. Lalu pertemuan 2 ini bagi yang belum menyelesaikan pertemuan 1 diharapkan sudah menggabungkan tugas 1 dan tugas kedua. Cara penyelesaian tolong dilihat di Elena ya. Tolong dilihat di Elena. Di Elena itu Bapak Ibu bisa membaca ini ya. Ini videonya di sini ya. Videonya ada di sini. Ini silakan diklik link ini ya untuk mempelajarinya. Nah, ini tugas 2 ya. Ini tugas 2 di pertemuan 13 itu tugas 2. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak mengerjakan tugas 1,2 ya. Nah, ini tugas 2 tolong dikerjakan. Nah, kalau pertemuan terakhir ini adalah tugas yang terkait dengan ujian sehingga Bapak Ibu besok bisa mengerjakan. Ini tugas 1 dan 2, videonya dilihat dengan cara mengklik ini ya, link ini silakan diklik ya linknya. Nanti akan muncul video pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, nanti muncul ini ya. Ini diskret dan sebagainya ya. Tugas yang ini adalah tugas yang sudah saya munculkan di dalam Lena tentunya. Nah, nanti silakan diikuti cara penyelesaiannya kan sama. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas 1, seharusnya tugas 2 juga bisa dikerjakan dengan melihat video ini. Nah, ini ya. Kalau Bapak Ibu melihat video yang kemarin ya dan sudah mengerjakan tugas ini gitu ya. Oh, maaf, sebentar. Nah, ya. Tugas ketiga ini nanti akan saya buat soalnya sama persis seperti ini, mirip-mirip gitu ya. Tetapi angka-angka yang ada di sini, angka yang ada di mana ya? Di dalam kotak yang ada di sini. Bentar, ya. Nah, itu akan saya bedakan ya. Jadi angka-angka yang berada di sini ya, di sini itu akan berbeda-beda. Nah, dan kemungkinan besar ada angka yang sama setiap orang, tetapi mungkin ada yang berbeda. Misalnya yang ini nanti saya ganti untuk NIM sekian, NIM 01 misalnya, saya kasih ini 04 ya. Nah, atau untuk NIM 30 di sini itu 25 misalnya. Lalu di sini misalnya untuk NIM 13 itu di sini 14 misalnya. Jadi tergantung. Jadi setiap orang bentuknya akan sama seperti ini 1 2 3 4 5 atau 1 2 3 4, tetapi ada beberapa angka yang membedakan antara setiap orang ya. Nah, itu akan muncul di
soal ujian. Nah, sebelum Bapak Ibu masuk soal ujian, maka di kisi-kisi soal ujian pada pertemuan tanggal 23 ini, Bapak Ibu silakan latihan. Nanti akan saya buat soal yang mirip dengan ini yang bisa Bapak Ibu akses di Elena ya. Dan itu adalah tugas inti untuk bisa menjawab soal ujiannya nanti ya. Jadi silakan di cross check di Elena. Nah, untuk pembelajaran tetap Bapak Ibu silakan pelajari dari YouTube ya, YouTube dan Elena. Nah, itu yang ini muncul suara atau beberapa hal terkait dengan oh ini tadi saya play ya. Nah, ini pertemuan 13 ya. Nah, pertemuan ke-14 itu ini ya. Nah, ini pertemuan kita yang terakhir tanggal 23 ya. Nah, ini sudah saya buat tadi. Nah, ini pertemuan ke-14 hari ini. Silakan nanti tugas mandirinya diupload di sini jawabannya. Soalnya nanti akan saya munculkan di depan sini ya. Nah, memang di video ini saat dibuat ini tidak muncul karena belum saya buat. Nanti saat tanggal 23 silakan dicek linknya akan muncul soalnya. Nah, soalnya itu nanti sebagai catatan hampir sama seperti yang tadi, cuma ganti angkanya saja. Nah, dan kumpulkan waktunya mungkin seminggu atau 2 minggu saya buka sampai dengan hari ujian. Nah, saat ujian nanti Bapak Ibu soalnya mirip-mirip persis seperti itu gitu ya. Artinya biar mempermudah Bapak Ibu lah. Tapi ini jawabannya berbeda setiap orang. Saya harapkan ini dikumpulkan serius ya. Nah, ini dikumpulkan. Nah, karena dari pertemuan, nah ini contohnya ya. Teman sebelumnya, apakah sudah ada yang mengumpulkan? Nah, ini yang tugas 1 ya. Nah, sudah ada 6 orang nih. Nah, kemarin padahal pertamanya cuma 1. Saya ambil salah satu saja dulu ya. Ini maksudnya cuma pembelajaran saja. Untuk penyelesaiannya nanti akan saya jelaskan. Nah, ini kan sudah dibuat gitu ya. Nah, ada namanya, oke. NIM-nya sudah ada, oke. Ini penyelesaian TSP. Dari angka yang ada tersebut ya, ini kasus mana tadi? Kasusnya ini ya. Kasusnya ini dia. Nah, ini saya bagi 2 slide gitu. Yang ini saya keluarkan. Nah, ini ya. Tugas 1. Semoga kelihatan ya, juga di video ya. Nah, seperti Bapak Ibu lihat ini sudah transformasikan ya dari sini menjadi seperti ini. Oke, benar apa tidaknya ya, monggo sambil kita cross check. Misalnya 1 ke 2 itu 14 ya. Ini juga 14. Berarti kan benar ya. Nah, ini punya Zakaria Ayub Manihuruk ya. Maaf ya kalau salah sebut. Ini Bapak Zakaria Ayub Manihuruk. Nah, dengan NIM udah 2530137. Nah, itu kan udah benar ya. Saya ambil sampel yang 16 di sini 5 ke 4 ya. 5 ke 4. Oh iya 16 ya. Sama. Nah, untuk mencari nilai visibilitas. Nah, nilai visibilitas di sini mungkin langsung dihitung keseluruhan. Akhirnya dapatlah beberapa angka ya. Angkanya seperti ini. Kan ini kan nanti kan 1 per ya. Jangan lupa ini ada 1 pernya ini. Nah, ini karena membentuknya landscape ya. Nah, iya. Nah, ini probabilitasnya semoga ini benar ya. 1 dibagi 14, lalu nanti dapat nilai visibilitasnya, dibuat dulu satu visibilitasnya 0,714. Coba kalau saya buka kalkulator gitu ya. Semoga benar ya. Saya yakin benar ya, kalau ngikutin video tersebut seharusnya sih benar. Itu banding 14. 0,71. Oh ya, ini benar ya. Kalau benar sih nggak masalah gitu. Nah, ini kan benar ya, sesuai ya, 0,1. Dapat seharusnya ini tabelnya lengkap kan. Kayaknya ini belum ke samping saja ini. Tabelnya nggak bisa. Karena saya memperkecil jadinya nggak kelihatan. Nah, tujuan memori 133 benar. Lalu
di sini kita cross check lagi karena yang sering salah tuh biasanya di sini ya. Nah, ini kan tujuannya itu ini ya. Nah, kalau sudah dapat hitung-hitungan keseluruhan, ini kan di 3. Oh ya, benar ya. Nah, ini maksimalnya, betul ya. Maksimalnya 3. Ini 0,367. Nah, ini sama juga nih ya. Oke, 2 betul ya. 3, 4, 2, 2, 2, 2 gitu ya. Kita lihat di sini yang dikosongkan itu ya seharusnya 3, 4, 2, 2, 2. Nah, 3, 4, 2, 2, 2. Ya, betul ya. Nah, ini sudah benar ini. Oke, clear sampai situ ya. Lalu ini kan tetap ya visibilitas. Nah, kita lihat lagi. Next. Di sini misalnya saya akan lihat di akhirnya saja. Saya anggap hitung-hitungan Bapak Ibu sudah menggunakan Excel atau kalkulator, jadi mungkin perhitungannya sudah benar gitu ya. Ini 1, 3, 4, 2, 4, 5, 3, 2, 1. Berarti ujung-ujungnya ini ya. Nah, berarti kan saya tinggal melihat saja angka-angka yang didapatkan gitu ya. Angka yang didapatkan apakah angka ini sudah 0 semua di 4, 5, 1 gitu ya. Jadi menambahkan dari angka sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya kan di sini ya. Ya, betul ya. Lalu mana lagi tadi? Lupa saya. Ini ya. Nah, ini. Nah, tambah berarti kan tetap ya. Yang tetap adalah ini. Nah, ini tetap nih. Nah, tambahannya itu adalah ini ya. Lalu ini 5 ya. 1 1 gitu ya. Nah, 1 1 gitu ya. Nah, 3. Nah, jadi 0 semua ya sesuai dengan arahan ini. Ditambahkan aja. Ini udah benar ya, arahnya udah benar. LS lihat lagi, saya lihat lagi di sini. Nah sekarang cari nilai costnya. Nilai costnya disesuaikan ya, disesuaikan artinya dengan menjumlahkan keseluruhan jarak yang ada. Misalnya 1, 3, 4, 2, 5. Oke, 1 ke 3, 1, 3 itu 8. Dan 3 ke 4, 3, 4 itu 13. Ya, 4, 4 ke 2. 4 ke 2, 7. Ya. 2 ke 5. 2 ke 5, 9. Ya. Lalu 5 ke 1 ya. Jangan lupa 5 ke 1-nya harus balik. Cek dulu kalkulator sama enggak dengan kalkulator gitu ya. Berapa itu? 8 ditambah 1, 3, 3, 4, 13 ditambah 42 itu 7 ditambah 25 itu 9 ditambah 16. Oh, ini salah nih. Benar saya salah atau ini salah ya? Coba kita lihat ya. 1 ke 3, 8. Tambah 3 ke 4. 3 ke 4. 13 ya. Kalau saya salah nanti nah, tinggal dihitung ulang ya. Lalu 4 ke 2. 4 ke 2, 7. 8 ya. Tambah lagi kedua 2 ke 5. 2 ke 5, 9. 37 ya. Ditambah lagi 5 ke 1. 5 ke 1 itu 16. Saya dapat 53 ya. Nanti tolong diluruskan kalau saya salah ya. Jadi kalau saya mau ambilnya 1. Nah, ini yang ini ya. 1 ke 3 ke 4 ke 2 ke 5.
Ya, 13145. 1/3 itu dapatnya, salah ya, saya salah ini. 1/3 itu berapa itu? Saya hapus dulu nih, nggak kelihatan salah coret. Oh, 8, maaf. Saya salah ya ternyata. 1/3 itu 8. Iya, salah melingkar. Ah, 8 ya. Oke. 1/3 itu 8 ditambah dengan 3/4. 3/4 10 ya. Ini nanti biru aja. 10, 4/2, 4/2. Oh, ini salah semua ini. 1/3. Oh, ini salah lihat kos ini. Kok 1 ya. Pantesan salah saya. Maaf, ternyata saya yang salah ya. Saya ulangi lagi ini kayaknya ya. Saya hapus saja. Nah, ini salah nih. Kita cek lagi ya. Kita garisin lagi ya. Nah, supaya benar itu. 1/3, 8, oke. Lalu 3/4. 3/4 itu 13. Benar ya? Ini 13. 3/4 13. 1/38. Nah, ini salah nih. 13. Aduh. Ah. Lalu ini 1/3. Sudah 3/4. 13. Ya. Oke, lalu 4/2. 4/2 itu 7 ya. Nah, ini sorry ya. Ini salah nih. 7. 27, 2/5. 2/5, 9 ya. Nah, kalau saya salah nanti, sorry, ini 9, ini 7. Lalu ini ke sini. 5/1 itu 16. Nah, jadi kalau kita totalkan berapa tuh ya? Coba ya. Tadi salah terus saya ternyata. 8 ditambah 13 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 16. Sudah ya benar. Sama nih. Apa saya yang salah ya gitu ya. Nanti tolong di cross check kalau saya salah ya. 138 ya. 1/3 itu 8, benar ya. Tambah 3/4. 3/4 itu 2, 3, 4, 13. 13. Tambah lagi. 4/2. 4/2 itu 7. Tambah lagi. 7. 2/5. 2/5 9. Tambah lagi. Ya. 5 balik ke 1. 16. Nah, kok saya dapatnya itu 53 ya. Nah, ini saya bingung. Kok bisa dapat 53 sedangkan di punya Bapak Zakaria ini dapatnya angka ini totalnya adalah 53. Nah, ini tidak sama nih dengan 40 nih. Ya, nanti tolong di cross check ya kalau saya salah ya, saya mohon maaf tapi caranya seperti itu ya. Cara ngitungnya. Nah, saya hapus semua ya. Oke. Silakan dicek lagi ya video-videonya. Oke, saya tutup ini. Nah, ini hasil angka aja benar ya. Jadi nanti di cross check ya untuk angka-angka ini ya. Cara menghitungnya seperti itu cara costnya ya. Nah, tuh selesai.
Nah, untuk tugas kedua sama ya, tinggal diikuti saja langkah-langkah yang ada di YouTube. Nah, untuk tugas kedua itu karena saya baru nguploadnya kemarin, jadi yang mengumpulkan mungkin baru sedikit ya. Tapi silakan dicek link video yang ada di YouTube. Untuk tugas kedua itu sudah ada situ ya. Artinya sudah ada cara penyelesaiannya. Nah, belum ada ya sampai pada hari ini karena baru saya buat tugas keduanya. Jadi silakan Bapak Ibu ya, tugasnya diselesaikan yang untuk pada hari besok itu ya, karena ini sudah saya buat, nanti saya cross check tugasnya pada hari 23 saya uploadkan materinya, materi tugasnya, ya sama sebenarnya, cuman beda di angka saja. Dan itu adalah untuk jawaban Bapak Ibu saat ujian. Jadi tolong itu dikerjakan secara benar-benar dan tolong lihat videonya dengan secara benar. Ya. Nanti jika ada yang tidak dipahami silahkan di WA ke saya secara pribadi. Ya. Nah itu untuk mengejar jawaban di ujian UAS nanti ya. Silakan dicek videonya, jangan sampai hanya lihat dari teman karena soalnya nanti bisa saja akan bertambah ya. Ya. Jadi tolong dicek lagi. Ada beberapa kasus itu tadi kan sudah ada penjelasannya, materinya juga sudah, gitu ya. Materinya sudah ada di upload di sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini kita sambil ngupload. Kalau apakah jika ada kesalahan nanti salah semua tidak, jadi ada penilaiannya. Ya, Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas, berarti sudah ada usaha untuk menyelesaikan ujiannya nanti. Karena saya menunggu semua tugas dikumpulkan. Tugas yang terakhir ini harus saya buat beda agar nanti sama dengan kelas reguler. Artinya cara pengerjaannya juga sama. Itu tadi sudah di tahap 1 sudah benar. Nah, ini ya, materinya sama ya. Kalau Bapak Ibu tidak paham secara materi, tolong dilihat secara video yang sudah saya upload. Nah, ini ya. Ini tadi saya lihat sih sudah benar ya. Nah, ini 0 ya. Betul sudah benar tadi ya. Nanti nolnya bertambah lagi terus bertambah. Ini jangan lupa penambahan ininya dilihat ya sesuai dengan arahnya 15, 54, 23 dan sebagainya. Nah, kondisi berhenti ini ya, menyesuaikan saja. Sudah ada penjelasan, artinya semua selesai sudah saya jelaskan dan sudah saya permudah di video. Semoga itu bisa membantu menyelesaikan tugas. Nah, ini saya cuma merubah angkanya saja yang ada di sini nantinya. Lalu misalnya NIM 14 ini saya ganti untuk NIM A, ini NIM B, ini NIM C, ya, dan sebagainya. Nanti untuk pangkatnya mungkin saya akan lebih permudah. Jadi Bapak Ibu dilihat dari kasusnya saja. Oke. Saya rasa itu saja ya sebenarnya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada tanggal 23 ini ya. Nah, memang pertemuan terakhir ini saya tidak bisa masuk karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi pertemuan pada mata kuliah komputer cerdas saya sudah selesai di semester ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk tugasnya saya harap tetap dikerjakan karena itu adalah materi ujian. Nah, artinya nanti Bapak Ibu jawabnya ya mungkin seperti itu, tapi tulis tangan. Kalau ujian wajib tulis tangan. Kalau tugas boleh Bapak Ibu buat Excel, buat dalam bentuk PDF dan sebagainya. Tapi kalau sudah ujian wajib tulis tangan. Ya. Maka tugas ini tolong dikerjakan secara benar, secara hitung-hitungannya sudah benar. Nanti tinggal membuat jawaban-jawaban seperti tabel yang tadi Bapak Ibu buat seperti tugas yang sebelumnya. Nah, jadi tugas yang hari tanggal 23 ini adalah tugas yang terakhir dan ini juga sebuah materi ujian dan materi ujian nanti ada harus tanda tangan, bukan tanda tangan, ditulis tangan. Ya. Saya ucapkan terima kasih selama 1 semester ini. Terima kasih sudah mengikuti beberapa kali pertemuan Zoom. Semoga hasilnya baik ya, bagus. Dan nanti kalau ketemu lagi di mata kuliah berikutnya, bagi yang masih ada semester ketiga atau keempat nantinya ya, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah yang berbeda. Sekian dari saya, salam sukses, sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.